Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Perkembangan politik dalam beberapa hari terakhir ini sangat dinamis dan sangat mungkin akan terjadi perubahan-perubahan peta koalisi, terutama ini berkaitan dengan siapa yang akan didukung oleh Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Hari ini rencananya Partai Perindo, pimpinan Haritanu itu akan bertemu dengan PDIP dan seperti diklaim oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto bahwa mereka akan menandatangani kontrak politik dengan Perindo. Artinya apa? Kalau kemudian betul seperti klaim Hasto Kristianto bahwa Perindo itu menandatangani kontrak politik dalam artian mendukung Ganjar pada Pilpres 2024, maka berarti Perindo itu menyeberang dari semula mendukung Pak Prabowo itu menjadi mendukung Ganjar Pranowo. Dan langkah dari Perindo ini saya kira tidak bisa kita lepaskan juga kemarin pertemuan yang berlangsung itu hari Jumat ya tanggal 2 Juni 2023 antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi waktu itu agak beda karena Zulkifli Hasan tidak langsung menyatakan ada kontrak politik mendukung Ganjar Pranowo. Pada waktu itu mereka membahasakannya penjajakan, ya. Jadi dalam penjajakan memang pada waktu itu juga Zulkifli Hasan menawarkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Tetapi seperti kita ketahui kemudian kan hari Senin itu berapa ya, tanggal 6 ya kalau tidak salah ya, tanggal 6 Juni ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya, berarti tanggal 5 Juni itu selang beberapa hari kemudian lah begitu PAN itu bertemu dengan Gerindra. Bedanya kali ini yang menemui Gerindra yang justru menemui PAN, dan timnya levelnya itu tidak setinggi ketika pertemuan antara PDIP dengan PAN. Kalau pada pertemuan dengan PDIP itu PAN yang datang ke PDIP, sowan gitu ya, dan dipimpin langsung oleh ketua umumnya dan diterima oleh Ibu Megawati, maka pertemuan antara Gerindra yang berlangsung di DPP Partai Amanat Nasional itu dipimpin oleh sekjen, level sekjen dari Amanat Nasional itu Sekjen Edi Suparno, sementara dari Gerindra adalah sekjennya Ahmad Muzani. Apa artinya? Kenapa saya menyebut bahwa ini ada indikasi perubahan-perubahan peta politik dan peta koalisi ini pasti ada kaitannya dengan kemarin ketika Pak Jokowi itu hadir dalam Rakernas yang dilakukan oleh PDIP, Rakernas ketiga PDIP menuju Pilpres ini, dan pada waktu itu jadi spekulasi apakah Pak Jokowi itu akan hadir atau tidak dalam Rakernas. Ternyata kemudian Pak Jokowi hadir dan menyampaikan sambutannya di situ. Dan perlakuan PDIP terhadap Pak Jokowi itu berbeda ya dengan sebelumnya. Kemarin itu ya Pak Jokowi Widodo, Presiden Joko Widodo diperlakukan selayaknya sebagai seorang presiden yang dibutuhkan posisinya, yang tidak diperlakukan hanya sebagai petugas partai. Kalau pada waktu itu kan bahkan kemudian Ibu Megawati ditanya oleh wartawan apakah kemudian tidak menekan atau menegur Pak Jokowi karena Pak Joko Widodo ini menyatakan akan terus cawe-cawe pada Pilpres 2024. Pada waktu itu Ibu Megawati menyatakan ya nggak mungkin dia menekan-nekan Pak Presiden Jokowi karena kan jabatan beliau adalah presiden, nanti beliau bisa marah pada saya pada waktu itu. Dan kemudian kita tahu juga di situ kan Mbak Puan juga setelah itu menyatakan bahwa Kaisang itu boleh mencalonkan akan didukung kalau dia mencalonkan diri sebagai wali kota, yang waktu itu disebut-sebut dia katanya didorong untuk menjadi wali kota kalau oleh PSI itu di Depok, sementara ketika ditanya Kaisang ya Solo boleh, Sleman boleh. Tetapi memang ada niat dari Kaisang untuk menjadi kepala daerah, terutama ibu kota, wali kota atau jadi bupati. Dan ini tentu saja kalau sikapnya kemudian PDIP ini kan dikaitkan dengan syarat bahwa Kaisang kalau mau maju menjadi kepala daerah ya harus dari PDIP, karena ada aturan di dalam PDIP bahwa satu keluarga itu harus satu partai. Pak Jokowi kader PDIP, Gibran juga kader PDIP, dan kemudian Bobi
Bobi Nasution menantu dari Pak Presiden Joko Widodo ini juga dari PDIP. Jadi Kaisang syaratnya harus masuk ke PDIP. Dan kita juga kalau kilas balik sebentar, pada waktu Gibran waktu itu bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan para relawan, kan ketika dia dipanggil oleh DPP PDIP, dipanggil oleh Hasto Kristianto, Sekjen dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun, pada waktu itu tidak ada teguran terhadap Gibran. Jadi memang melunak ini ya, melunak sikap dari PDIP terhadap Presiden Joko Widodo. Dan ini sebenarnya semua sikap dari PDIP ini saya kira tidak lepas dari usaha mereka untuk merangkul kembali Pak Joko Widodo ini untuk kembali ke kandang banteng. Karena belakangan ini kan muncul rumor yang sangat kuat, dan bukan hanya di dalam negeri tapi di dunia internasional, karena ada media asing yang juga memuat bagaimana hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati itu sedang menegang gitu. Dan kelihatannya ini yang coba dicairkan oleh PDIP, karena PDIP sangat tahu dengan kalau hanya mengandalkan elektabilitas Ganjar dan dukungan PDIP maka akan berat. Ganjar itu hanya akan bisa menang pada Pilpres kalau didukung oleh Pak Joko Widodo. Itu kira-kira cara berpikirnya PDIP. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sekarang partai-partai yang tadinya ini berada dalam kubunya Presiden Joko Widodo tiba-tiba kok berbalik arah, tidak lagi ke Pak Prabowo. Ini indikatornya sebenarnya terlihat tadi itu. Yang pertama tentu saja PAN, meskipun PAN masih menyatakan masih menimbang-nimbang apakah menjadi mendukung Ganjar Pranowo atau akan mendukung Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa PAN dan Perindo ini sama sikapnya. Mereka ini akan memilih calon presiden yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Itu clear sikap yang disampaikan oleh dua orang ini, oleh Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, maupun oleh Haritanu, Ketua Umum Partai Perindo. Artinya apa? Kalau Pak Zulkifli Hasan ini datang menemui Ibu Megawati, saya kira tidak mungkin ini hanya atas inisiatif dari Zulkifli Hasan. Ini pasti juga atas blessing, atas restu dari Presiden Jokowi. Tafsirnya hanya seperti itu. Atau kalau Anda mau punya tafsir lain, ya berarti daya cengkeramnya Pak Joko Widodo ini semakin melemah sehingga Zulkifli Hasan berani bermanuver. Tetapi dengan perkembangan terbaru ini, sekali lagi kalau benar kemudian Perindo ini datang bertemu dan kemudian langsung menandatangani kontrak politik akan mendukung Ganjar Pranowo, berarti kan Perindo ini balik badan, dan sikap Perindo itu sama. Ketika bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo di istana pada waktu itu bersama dengan paguyuban etnis Tionghoa, kan dia waktu itu mengklaim bahwa 7 juta etnis Tionghoa itu akan mendukung calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Dan pada waktu itu pertanyaannya ini buat geger dan banyak mendapat protes dari kalangan komunitas etnis Tionghoa sendiri. Dan itu sikap itu. Dan kemudian kan setelah bertemu dengan Pak Presiden Jokowi di istana, Haritanu pada waktu itu langsung bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga membawa paguyuban etnis Tionghoa tadi. Artinya apa? Jadi tidak bisa ditafsirkan lain bahwa ya, petunjuk dari Pak Presiden Joko Widodo tidak bisa diartikan lain bahwa Perindo itu harus mendukung Pak Prabowo, karena itu simbolis. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, kemudian Haritanu menyeberang dari Merdeka Utara ke Merdeka Barat, bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Walaupun ini pertemuannya bersifat ofisial ya, bisa dilihat bukan bertemu Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai ketua umum partai, tapi sebagai Menteri Pertahanan dan mengajak paguyuban etnis Tionghoa. Tetapi tafsirnya tetap seperti itu, karena dengan sikap tadi dia menyatakan bahwa dia akan memilih, Perindo itu akan memilih, bukan Perindo, bahkan 7 juta etnis Tionghoa itu akan memilih presiden sesuai dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Nah, indikator bahwa Perindo akan ikut apapun arahan dari Presiden Joko Widodo ini setidaknya terlihat setelah pertemuan di DPP PAN pada waktu itu, yang kemudian ada inisiatif untuk membentuk koalisi besar. Ini pasca ribut-ribut ketika PDI menolak kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U2, di mana Indonesia rencananya waktu itu menjadi tuan rumah. Tapi kemudian gara-gara sikap PDIP, termasuk sikap Ganjar dan sikap Ian Koster dan juga sikap PDIP secara tegas menolak kehadiran tim nasional Israel, maka kemudian Piala Dunia itu batal, dan sekarang yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 itu adalah Argentina.
pada waktu itu Presiden Jokowi sangat kecewa dan dia menyatakan harusnya olahraga itu tidak dicampur baurkan dengan masalah politik. Dan kemudian kelihatan sekali bahwa Presiden Joko Widodo itu mendorong agar ada koalisi besar dan itu arahnya adalah mendukung Prabowo Subianto. Dan kita lihat kan bandul politik setelah itu bergerak. Haritanu itu termasuk yang langsung bertemu dengan Pak Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara dan menyatakan dia siap untuk bergabung dalam koalisi besar. Dan kemudian PBB juga menyatakan begitu. Yusril Isamahendra datang ke Kertanegara dan waktu itu dia menawarkan dirinya menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan pada waktu itu Pak Prabowo berseloroh pada Yusril. Kalau kali ini PBB tidak mendukung Pak Prabowo itu keterlaluan. Karena pada Pilpres sebelumnya kan pada 2019 itu Perindo dan juga PBB ini mendukung Pak Jokowi. Sebenarnya Perindo pada Pilpres 2014 itu Haritanu itu berada di kubunya Pak Prabowo. Nah, sekarang ini kenapa kemudian tiba-tiba kok dengan langkah yang tadi itu dia bertemu siap untuk mendukung koalisi besar dan kemudian setelah bertemu presiden dan menyatakan 7 juta etnis Tionghoa akan mendukung pilihan presiden pilihannya Pak Joko Widodo dan kemudian dia juga langsung bertemu dengan Pak Prabowo, kok hari ini dia kemudian bertemu dengan PDIP dan seperti klaim Hasto dia akan menandatangani kerjasama politik. Saya kira ini tidak bisa kita lepaskan dari apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, apa yang dilakukan oleh Haritanu ini merupakan perubahan sikap politik dari Presiden Joko Widodo dalam soal preferensi siapa calon presiden yang akan dipilih. Itu saya analisis yang pertama. Artinya apa? Kemudian Pak Jokowi itu balik kandang itu mendukung Ganjar Pranowo karena mungkin kita tidak tahu ada pertemuan-pertemuan, ada pembicaraan-pembicaraan pada saat di tengah-tengah atau di sela-sela rakernas ketiga PDIP antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Apakah ada konsesi baru, ada kesepakatan baru, kita tidak tahu. Tapi ini peristiwa hadirnya PAN, meskipun PAN ini masih belum final, dia masih melakukan penjajakan, dan kemudian hadirnya Perindo, sekali lagi kalau betul langsung menandatangani kerjasama politik, kontrak politik, ya ini berarti ada perubahan sikap pada Presiden Jokowi. Tapi yang kedua, apakah dengan begitu bisa ditafsirkan bahwa sepenuhnya Pak Joko Widodo ini akan mengalihkan dukungan pada Ganjar? Saya kira kita juga tidak boleh terburu-buru, karena satu, ini kita lihat momen pertemuan antara Pak Prabowo dengan Presiden Joko Widodo di Kuala Lumpur. Kan kita tahu Presiden Joko Widodo itu setelah kemarin melakukan kunjungan 2 hari yang lalu melakukan kunjungan ke Singapura dan yang membuat geger karena pidatonya yang jadi jual habis IKN di depan para pengusaha Singapura dan mengajak warga Singapura untuk pindah ke IKN. Kan beliau kemudian melakukan kunjungan ke Malaysia dan di sana bertemu dengan Anwar Ibrahim. Nah, di sela-sela pertemuan itu Pak Prabowo itu bertemu dengan Pak Joko Widodo dan suasana cair. Padahal kita tahu pada waktu acara di Mukernas PDIP itu di Rakernas PDIP itu Pak Jokowi ketika ditanya wartawan soal proposal damai dari Pak Prabowo di antara Rusia dan Ukraina yang disebut sebagai blunder dari Pak Prabowo karena mengusulkan adanya referendum di wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia itu, Pak Joko Widodo menyatakan akan menanyakan itu. Jadi disimpulkan bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini tidak merestui, atau ini kalau tidak merestui ini adalah inisiatif dari Pak Prabowo. Dan itu blunder itu tentu saja membuat malu Indonesia karena ini jadi perbincangan di dunia internasional gitu ya. Apalagi kan ini bisa mengganggu hubungan diplomatik antara Ukraina dengan Indonesia karena pada waktu itu Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh Pak Prabowo ini adalah sebagai proposal yang aneh gitu ya. Nah, di situ kelihatan sekali suasananya ketika bertemu dengan Pak Jokowi itu Pak Prabowo tersenyum-senyum lebar, tertawa-tawa lebar. Dan juga ada satu momen pertemuan ini di satu tempat di restoran sebelum mereka menunggu Pak Joko Widodo turun dari hotelnya itu para menteri itu berkumpul bercanda-canda begitu. Di situ ada Pak Mahfud, ada Pak Prabowo, ada juga para menteri lain, ada Pak Tito Karnavian dan lain-lain itu mereka bercanda-canda yang menyiratkan bahwa sebenarnya Pak Presiden Jokowi ini tetap mendukung Pak Prabowo karena misalnya begini.
ada salah satu candaan di situ disebutkan bahwa Pak Prabowo itu ketika bertemu dengan Pak Mahfud dia menyatakan bahwa ya sekarang saya ini adalah bawahannya dari Pak Mahfud. Jadi saya mesti menaruh hormat pada Pak Mahfud tadi. Tapi nanti setelah itu kita nggak tahu. Ya kita dalam bahasa Sunda dia menyatakan engkewai nanti seperti apa. Dalam artian dia bilang nanti kira-kira mungkin kita bisa tafsirkan kalau saya terpilih jadi presiden posisinya ganti dong ya. Pak Mahfud tidak lagi menjadi atasan dari Pak Prabowo, tapi yang jadi atasannya adalah Pak Prabowo. Dalam soal-soal begini memang Pak Prabowo itu sangat korek ya kalau kita lihat bagaimana posisinya dan atasan dengan Pak Joko Widodo misalnya sebagai seorang rival gitu yang dulu mereka bisa berdebat dengan sangat keras ketika jadi dia kemudian masuk ke kabinet dan dia jadi anak buahnya Pak Joko Widodo dia menaruh hormat bahkan dalam beberapa kesempatan kita bisa melihat ya posisi seperti ini ya bagaimana sikap respek dari Pak Prabowo kepada Pak Joko Widodo bahkan dalam berbagai kesempatan dia memuji sebagai presiden yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dan dia menyatakan bahwa dia itu sekarang ini dididik oleh Pak Joko Widodo itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau lihat bahasa tubuhnya di Malaysia ini kelihatannya nyaman-nyaman saja ini hubungan antara Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo. Jadi apa kalau gitu tafsirnya pertemuan kalau betul ini nantinya Rindu itu menjalin kerjasama dengan PDIP dan mengusung Ganjar dan meninggalkan Pak Prabowo. Apakah memang Pak Joko Widodo ini betul-betul telah meninggalkan Prabowo dan kembali ke kandang banteng, atau ya seperti selalu saya sebutkan, Presiden Joko Widodo ingin menempatkan telurnya di semua keranjang, itu di keranjangnya Ganjar Pranowo maupun di Ganjar Prabowo. Kan kalau toh siapapun salah satu yang akan menang gitu Pak Jokowi tetap juga akan ikut menang. Mengapa? Kalau kemudian skenario dia berhasil menyingkirkan Anies Baswedan dari pencapresan, ya, jadi artinya kan tinggal Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo dan dua-duanya bolehlah disebut sebagai Jokowi Mens atau orang menyebutnya sebagai all the president men. Nah ini yang saya kira menjadi sangat menarik perkembangan terbaru akhir-akhir ini dan mari kita simak indikatornya bahwa nanti kalau betul-betul Pak Joko Widodo itu mengalihkan dukungan sepenuhnya pada Ganjar Pranowo, saya kira tergantung pada Golkar. Ya karena sisa dari partai koalisi pemerintah ini kan satu sudah menyeberang ke Anies Baswedan yakni Nasdem. Sementara dari partai koalisi di pemerintah yang sudah ke Ganjar itu ada dua partai, yakni PDIP bersama dengan P3. Sementara yang di Prabowo itu ada yang sudah pasti adalah Gerindra dan PKB. Maka yang tersisa tinggal Golkar dan PAN. PAN udah separuh kakinya di Ganjar Pranowo gitu ya. Artinya apa kalau nanti PAN bergabung berarti semua KIB ini kecuali Golkar. KIB ini kan ada 3 partai ya, PAN, P3 dan Golkar itu sudah bergabung dengan Ganjar Pranowo. Jadi sekali lagi kalau nantinya Golkar itu ternyata juga memutuskan untuk bergabung dengan Ganjar Pranowo, ya kita bisa artikan sepenuhnya bahwa Pak Joko Widodo itu sudah mengalihkan dukungan sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu ditinggalkan. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.